Rayuan sesat Kim Pan-gon jelang Piala AFF. 3 pemain jadi poros kekuatan timnas. Aturan FIFA muluskan langkah timnas ke Piala Dunia. Jadi, simak terus berita Timnas PES selengkapnya. Rayuan sesat Kim Pan-gon jelang Piala AFF. Timnas Indonesia di bawah asuhan Sintayong memang cukup moncer belakangan ini. Di Piala Asia 2023 yang dihelat awal tahun ini di Qatar, skuad Garuda sudah mengukir sejarah dengan pertama kalinya lolos ke 16 besar. Tim Merah Putih pun baru-baru ini jadi satu-satunya tim Asia Tenggara yang berhasil menembus putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Timnas Indonesia akan melanjutkan kampanye kualifikasi Piala Dunia 2026 mulai September nanti di putaran ketiga. Di tengah-tengah kualifikasi tersebut akan ada agenda pesta sepak bola negara-negara Asia Tenggara pada November hingga Desember nanti. Ya, itu adalah Piala AFF yang kini resmi berganti nama menjadi ASEAN Cup. ASEAN Cup tahun ini untuk level senior akan dimulai pada 23 November nanti. Timnas Indonesia sendiri diprediksi tak akan menurunkan pemain-pemain terbaiknya di ajang tersebut. Terlebih ASEAN Cup memang juga tak masuk dalam agenda resmi FIFA. Sintayong diyakini akan lebih memprioritaskan Timnas Indonesia pada kualifikasi Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Malaysia Kim Pan-gon merasa tim rivalnya itu akan tetap jadi unggulan di ASEAN Cup nanti. Menurut saya, skuad Timnas Indonesia sangat kompetitif dan merata. Mereka kuat dan bisa jadi tim terdepan di Asia Tenggara, kata Kim seperti dilansir ASEAN Football Selasa kemarin. Lebih lanjut, Kim juga menyampaikan bahwa kesuksesan Timnas Indonesia ini karena tak luput dari hadirnya para pemain keturunan. Tiga pemain lokal yang mampu bersaing dengan pemain diaspora. Kini Timnas Indonesia tidak lagi dianggap enteng. Kesuksesan mereka melaju ke putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 memperlihatkan kedikdayaan Indonesia dalam 2 tahun terakhir. Kehadiran pemain naturalisasi yang diperkuat oleh PSSI di bawah komando Erick Thohir berhasil meningkatkan performa tim Garuda secara internasional. Meskipun beberapa pemain diperkirakan akan tersingkir, terdapat 3 pemain yang dipastikan akan tetap bertahan di dalam skuad. Siapa saja mereka? Pertama, Kelvin Verdong. Kelvin Verdong, fullback berusia 27 tahun, dengan cepat mendapat hati Sintayong dan penggemar setia dari Timnas Indonesia. Setelah mendapatkan KTP Indonesia, bintang NEC Nijmegen tersebut langsung beraksi melawan Filipina dalam laga pamungkas grup F. Meskipun hanya bermain sampai menit ke-67, Verdong berhasil membuat kesan yang cukup kuat. Debut gemilang ini membuat Verdong diprediksi tidak akan absen di babak ketiga kualifikasi mendatang. Kedua, Tom Hai. Grafik Tom Hai terus melambung, mencapai puncak saat Timnas Indonesia mengalahkan Filipina 2-0 dengan tembakan jarak jauhnya yang menghujam gawang pada menit ke-32. Berpengalaman dan berdarah dingin dari Liga Belanda, Hai tidak hanya menjadi motor serangan di lini tengah, tetapi juga seorang penyerang ulung. Dengan pengalamannya yang luas, ia telah mengokohkan lini tengah Timnas Indonesia sebagai yang terkuat di Asia Tenggara. Ketiga, Jay Izzes. Jay Izzes adalah tulang punggung tak tergantikan dalam Timnas Indonesia, terutama di jantung pertahanan. Kehadirannya akan sangat menentukan bagi perjalanan Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Sebagai pemain yang akan beraksi bersama Venezia di Serie A musim depan, Izzes dikenal karena kedisiplinannya dan sikap pantang menyerah yang membuatnya ditakuti oleh penyerang lawan. Dalam situasi-situasi berat dan penuh tekanan, Indonesia membutuhkan sosok petarung berhati baja seperti Jay Izzes. Aturan FIFA muluskan langkah timnas ke Piala Dunia.
Timnas Indonesia telah memastikan diri melangkah ke babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini menandai tahap penting dalam perjalanan panjang skuad Garuda untuk mencapai puncak prestasi sepak bola dunia. Setelah melalui tahap ketiga kualifikasi, 6 tim juara grup dan 3 runner-up akan langsung melangkah ke Piala Dunia 2026. Prosedur pengundian grup akan dipermudah dengan menggunakan pot yang berdasarkan peringkat FIFA masing-masing tim, memastikan pembagian grup yang adil dan kompetitif. Timnas Indonesia harus berusaha keras untuk mempertahankan posisinya di antara 6 tim yang tersisa dalam babak keempat kualifikasi. Dalam format ini, 2 grup yang terdiri dari 3 tim masing-masing akan saling berhadapan dalam pertandingan sistem round robin di satu tempat. Tim yang berhasil menjadi juara grup akan secara otomatis memastikan tempat mereka di Piala Dunia. Peluang skuad Garuda untuk melangkah ke Piala Dunia 2024 sangat tergantung pada performa mereka dalam babak-babak kualifikasi ini. Selain melalui babak ketiga dan keempat kualifikasi, ada juga peluang bagi Asia untuk menambah satu wakilnya melalui playoff dengan konfederasi benua lainnya. Runner-up di masing-masing grup babak keempat akan bertarung untuk memperebutkan tiket ke babak playoff. Pemenang dari laga ini akan bermain di playoff antar konfederasi. Timnas Indonesia pun berpotensi untuk menjadi salah satu dari negara-negara yang berjuang melalui jalur ini, menambah kebanggaan dan prestasi bagi sepak bola Indonesia.